Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimah, NIM 2003211000035 dari kelas B Agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mini riset usaha tani kacang tanah di Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Untuk materi yang pertama yang akan saya presentasikan yaitu ada latar belakang. Kacang tanah merupakan tanaman kacang-kacangan terpenting kedua setelah kedelai bagi Indonesia. Di beberapa daerah, kacang tanah merupakan tanaman pangan yang mendapat prioritas kedua untuk dikembangkan dan ditingkatkan produksinya setelah padi. Sampai saat ini, produksi kacang tanah belum mampu mencukupi kebutuhan kacang tanah nasional. Produksi kacang tanah di Indonesia dari tahun 2007 sampai 2010 menunjukkan terjadi fluktuasi. Kecamatan Arosbaya merupakan salah satu daerah penghasil kacang tanah di Kabupaten Bangkalan. Rata-rata petani di Kecamatan Arosbaya memanfaatkan sawahnya untuk membudidayakan kacang tanah. Namun, dalam pembudidayaan kacang tanah yang dilakukan oleh petani masih belum maksimal, karena kurangnya pengetahuan petani mengenai cara mengelola usaha kacang tanah dengan baik. Berdasarkan hal tersebut, maka hal-hal yang berkaitan dengan usaha tani kacang tanah perlu untuk dibahas, agar kendala yang dihadapi petani dalam membudidayakan komoditas kacang tanah dapat diatasi dan prospek dari usaha tani kacang tanah dapat meningkat. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada 7. Yang pertama yaitu untuk mengetahui perencanaan usaha tani kacang tanah di Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui sumber pembiayaan usaha tani kacang tanah di Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui kendala yang dihadapi petani dalam pembiayaan usaha tani kacang tanah di Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Yang keempat yaitu untuk mengetahui strategi dalam mengatasi kendala yang dihadapi petani dalam pembiayaan usaha tani kacang tanah di Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Yang kelima, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program asuransi pemerintah bagi usaha tani kacang tanah di Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Yang keenam, untuk mengetahui bentuk kemitraan yang sesuai dengan usaha tani kacang tanah di Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Dan untuk tujuan yang terakhir yaitu untuk mengetahui perusahaan yang sesuai untuk dijadikan pihak mitra bagi usaha tani kacang tanah di Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Yang pertama yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian dalam mini riset ini adalah di Desa Prangko, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Penelitian dilakukan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022. Yang kedua ada objek penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah usaha tani kacang tanah milik Ibu Misnati. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data ada 2. Yang pertama yaitu ada wawancara, yang kedua yaitu ada dokumentasi. Untuk yang terakhir yaitu ada metode analisis data. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif dan analisis finansial. Analisis finansial usaha tani kacang tanah pada penelitian ini digunakan dengan tujuan untuk mencari tahu apakah usaha tani kacang tanah yang dijalankan layak atau tidaknya. Terdapat beberapa kriteria atau taktik yang dapat digunakan untuk menentukan kelayakan finansial pada usaha tani kacang tanah. Antara lain, menghitung R atau C rasio, BP penerimaan, BP harga, dan payback periode. Yang selanjutnya yaitu ada pembahasan. Pembahasan ada 4. Yang pertama, perencanaan usaha tani. Yang kedua, sumber pembiayaan, kendala, dan strategi. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan program asuransi pemerintah. Dan yang terakhir ada bentuk kemitraan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu ada perencanaan usaha tani. Dalam perencanaan usaha tani ada aspek non-finansial yang meliputi luas lahan. Luas lahan yang digunakan oleh Ibu Misnati untuk berusaha tani kacang tanah yaitu 20 x 24 meter. Kemudian ada status kepemilikan lahan. Lahan yang digunakan oleh Ibu Misnati untuk berusaha tani kacang tanah yaitu milik orang lain. Orang lain mempercayakan sawahnya kepada Ibu Misnati untuk dikelola atau dimanfaatkan untuk bertani. Kemudian ada masa tanam. Dalam berusaha tani kacang tanah, rata-rata Ibu Misnati hanya memerlukan waktu 100 hari untuk panen. Yang keempat ada perawatan.
dalam berusaha tani kacang tanah, Ibu Misnati juga melakukan perawatan. Perawatan yang dilakukan saat penanaman yaitu Ibu Misnati akan membersihkan beberapa bagian lahan yang ditumbuhi tumbuhan liar. Kemudian, Ibu Misnati juga akan menusuk-nusuk atau membolak-balikkan tanah dengan sekop ataupun cangkul. Hal itu dilakukan agar tanah menjadi gembur. Terakhir ada pemeliharaan. Pemeliharaan yang dilakukan saat penanaman yaitu Ibu Misnati akan menyiram lahan apabila lahan tersebut dirasa terlalu kering. Pemeliharaan yang dilakukan setelah panen yaitu Ibu Misnati akan menjemur kacang tanah. Hal tersebut dilakukan agar kacang tanah tidak muncul daun dan kualitasnya tetap terjaga. Yang selanjutnya, dalam perencanaan usaha tani ada aspek finansial. Aspek finansial meliputi biaya produksi. Biaya produksi terdiri dari 3 jenis biaya. Biaya yang pertama yaitu biaya tetap. Dalam usaha tani kacang tanah milik Ibu Misnati, biaya tetap sebesar Rp44.567.000. Sedangkan untuk biaya variabel sebesar Rp626.000. Kemudian ada biaya tenaga kerja. Total biaya tenaga kerja yang diperlukan yaitu sebesar Rp350.000. Selanjutnya ada penerimaan dan keuntungan. Penerimaan yang diperoleh Ibu Misnati yaitu sebesar Rp4.860.000. Sedangkan keuntungan yang diperoleh Ibu Misnati yaitu sebesar Rp3.839.433. Yang selanjutnya dalam aspek finansial ada analisis kelayakan usaha tani. Analisis kelayakan usaha tani dihitung dengan nilai R atau C rasio, BEP penerimaan, BEP harga, dan payback periode. Untuk R atau C rasio menunjukkan hasil sebesar 5, yang artinya R atau C rasio lebih dari 1. Apabila R atau C rasio lebih dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa dalam memproduksi kacang tanah, petani memperoleh keuntungan. Apabila dalam berusaha tani kacang tanah mendapatkan keuntungan, maka usaha tani tersebut dikatakan layak untuk dijalankan. Yang selanjutnya, BEP penerimaan. BEP penerimaan pada usaha tani kacang tanah milik Ibu Misnati sebesar 52.108. BEP adalah titik impas yang mengacu pada jumlah pendapatan yang harus diperlukan untuk menutupi total biaya yang sudah dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Yang selanjutnya ada BEP harga. BEP harga menunjukkan hasil sebesar 5.669. Hal itu menunjukkan bahwa usaha tani kacang tanah akan berada pada titik impas apabila harga jual yang petani tetapkan untuk 1 kg kacang tanah sebesar Rp5.669.000. Titik impas merupakan suatu kondisi di mana petani tidak memperoleh keuntungan maupun mengalami kerugian. Yang terakhir ada payback periode. Payback periode adalah teknik penilaian jangka waktu pengembalian investasi sesuai dengan suatu proyek. Payback periode merupakan jangka waktu yang digunakan untuk mengukur berapa lama investasi suatu usaha akan kembali dalam satuan waktu tahun atau bulan. Payback periode pada usaha tani kacang tanah milik Ibu Misnati sebesar 0,44 tahun. Pembahasan yang kedua mengenai sumber pembiayaan, kendala, dan strategi. Yang pertama, sumber pembiayaan. Setelah melakukan wawancara kepada salah satu petani kacang tanah di Kecamatan Arosbaya, yaitu Ibu Misnati, diperoleh informasi bahwa modal yang digunakan untuk berusaha tani kacang tanah sebagian bersumber dari modal pribadi, dan sebagiannya lagi diperoleh dari meminjam. Biasanya Ibu Misnati apabila tidak mempunyai modal sendiri untuk berusaha tani kacang tanah, maka Ibu Misnati akan meminjam modal kepada saudara atau tetangga terdekat. Yang kedua ada kendala. Diperoleh informasi bahwa kendala yang dihadapi Ibu Misnati dalam hal pembiayaan yaitu tidak mempunyai cukup modal untuk berusaha tani kacang tanah.
sehingga harus meminjam modal kepada saudara ataupun tetangga terdekat. Namun, kadang pinjaman tersebut tidaklah selalu ada. Kadang-kadang Ibu Misnati tidak memperoleh pinjaman modal karena saudara ataupun tetangganya juga tidak mempunyai cukup uang untuk dipinjamkan. Yang terakhir ada strategi. Strategi yang saya tawarkan kepada Ibu Misnati dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam hal pembiayaan yaitu Ibu Misnati bisa memperoleh modal dari kredit usaha tani. Program tersebut dirancang untuk membantu petani yang belum mampu membiayai sendiri usaha taninya. Dengan adanya program tersebut, Ibu Misnati tidak perlu bingung lagi untuk memperoleh modal apabila tidak mempunyai modal dan tidak memperoleh pinjaman dari tetangga ataupun saudara. Untuk pembahasan yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan program asuransi pemerintah. Untuk kelebihan dari program asuransi pemerintah yaitu para petani akan memperoleh jaminan apabila usaha tani yang dijalankan mengalami kegagalan panen, baik itu karena bencana alam maupun karena serangan hama dan penyakit, sehingga para petani tidak akan mengalami kerugian. Sedangkan untuk kekurangan program asuransi pemerintah yaitu partisipasi petani sangat sedikit. Selain itu, persyaratan yang ada di dalam program asuransi cukup sulit, sehingga para petani enggan untuk mendaftarkan usaha taninya. Untuk pembahasan yang terakhir ada bentuk kemitraan. Yang pertama, bentuk kemitraan. Para petani kacang tanah di Kecamatan Arosbaya perlu kemitraan. Hal itu dikarenakan para petani kacang tanah di Kecamatan Arosbaya mempunyai keterbatasan modal, teknologi, dan pasar. Sehingga apabila para petani melakukan kemitraan, maka keterbatasan tersebut dapat diatasi. Bentuk kemitraan yang sesuai untuk usaha tani kacang tanah di Kecamatan Arosbaya yaitu kemitraan vertikal. Dalam kemitraan vertikal terdapat beberapa pola kemitraan. Pola kemitraan yang sesuai untuk usaha tani kacang tanah di Kecamatan Arosbaya yaitu subkontrak. Alasan pemilihan bentuk dan pola kemitraan tersebut karena dengan menggunakan bentuk dan pola kemitraan tersebut dapat menguntungkan para petani. Manfaat yang diperoleh dari bentuk dan pola kemitraan tersebut yaitu menstabilkan dan menambah penjualan, memiliki kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi atau komponen, memperoleh bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen. Yang kedua ada perusahaan. Perusahaan besar yang bisa diganding oleh para petani kacang tanah untuk dijadikan pihak mitra yaitu PT Dua Kelinci. PT Dua Kelinci merupakan sebuah perusahaan makanan asal Pati, Jawa Tengah, Indonesia. Salah satu produk dari perusahaan tersebut yang terkenal yaitu kacang garing dan kacang sukrut. Alasan pemilihan perusahaan tersebut karena salah satu bahan baku produk dari perusahaan tersebut yang sangat terkenal adalah kacang tanah. Maka perusahaan tersebut sangat cocok untuk dijadikan pihak mitra oleh para petani kacang tanah dengan bentuk kemitraan vertikal dan pola kemitraan subkontrak. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa usaha tani kacang tanah milik Ibu Misnati layak untuk dijalankan. Sedangkan saran, Ibu Misnati bisa memperoleh modal dari kredit usaha tani. Selain itu, Ibu Misnati bisa melakukan kerjasama dengan perusahaan agar usaha tani yang dijalankan dapat memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.